Halo dudes, welcome back di Bangirs Movie. Kali ini kita akan menceritakan alur film yang berjudul Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya. Laura Palmer yang masih muda dan ambisius bekerja di industri film. Dia harus mendengarkan banyak ide naskah yang konyol tentang kelebihan populasi di bumi atau tumbuhan yang memiliki kesadaran. Namun dia selalu berusaha meninggalkan kesan baik pada para penulis, memuji ide mereka dan berjanji akan menghubungi mereka kembali. Suatu hari, suaminya mengunjunginya. Selama berbulan-bulan, mereka telah mencoba menyelesaikan perceraian mereka secara damai. Tony, sang suami, menceritakan kisah mereka seolah-olah itu adalah sebuah naskah, sesuatu yang dulu sering ia tulis. Namun selama bertahun-tahun, ia menderita depresi dan tidak mampu menjual satu ide pun. Laura mengingatkan Tony tentang alkoholismenya, suatu topik yang secara aneh enggan ia bicarakan. Namun Tony tidak bisa melupakan cinta mereka di masa lalu dan berharap dapat memperbaiki pernikahan mereka, terutama karena putri mereka, Anna, sangat menderita akibat konflik mereka. Namun Laura menolak untuk kembali ke kehidupan lama mereka. Dia adalah seorang bintang yang sedang naik daun dan mendapatkan banyak kontrak menggiurkan. Sebelum pergi, Tony mengingatkannya bahwa ini adalah hari ulang tahun Anna. Laura berpura-pura mengingatnya dan segera setelah Tony pergi, dia langsung meminta asistennya Christian untuk memesan kue untuk Anna. Tiba-tiba, seorang pesaing mendekatinya dan mengumumkan bahwa jet pribadi miliarder Snell telah mendarat. Itu berarti Snell telah memilih seseorang untuk menjadi pemegang saham dalam proyek barunya. Dan pesaingnya yakin bahwa orang itu adalah Laura. Dengan penuh semangat, Laura bergegas ke resepsi, di mana dia bertemu dengan putra Snell, Sebastian, yang mengejek jam keberuntungannya, jam yang hanya dia pakai pada kesempatan-kesempatan khusus. Laura ingin tahu siapa yang telah dipilih oleh Snell, karena ia sebenarnya telah berencana untuk terbang ke Barcelona demi menemui putrinya. Namun Sebastian menghindari topik itu dan malah bicara tentang kematian mendadak salah satu orang terkaya di dunia. Akhirnya dia mengakui bahwa ayahnya telah memilih pesaing Laura, sehingga Laura bebas untuk fokus pada hal lain. Laura harus pura-pura tidak kecewa. Dia memberi selamat kepada rivalnya atas keberhasilannya dan secara singkat menceritakan plot film yang ia akan presentasikan. Pada akhirnya pesaingnya justru mempermalukan dirinya sendiri di depan sekelompok jurnalis dalam siaran langsung. Sementara Laura meninggalkan acara dengan puas atas pembalasannya. Dalam perjalanan pulang, Tony menelponnya, bingung dengan hiruk-pikuk orang-orang yang berebut tiket seolah-olah semua orang harus segera berpergian ke suatu tempat. Namun Christian segera menginterupsi dengan berita mengejutkan setelah dua oligarki meninggal. Kini Paus juga mendadak wafat. Tiba-tiba Laura menerima undangan untuk menaiki jet pribadi Snell yang akan terbang ke Alaska. Di dalam pesawat ia duduk bersama sang miliarder yang juga terganggu oleh kematian-kematian misterius tersebut. Kematian yang dalam sehari saja telah mendorongnya naik peringkat di daftar orang terkaya versi Forbes. Saat berbicara dengannya, Laura terkesima oleh kilau tak wajar pada gigi Snell. Nantinya mereka berdua menelpon Anna untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Tetapi gadis itu menghindari layar. Tony meminta Laura memberinya waktu sendiri bersama putri mereka. Tetapi Laura menanggapinya dengan ancaman hukum. Sesampainya di Alaska yang bersalju, Laura disambut oleh asisten Snell yang memberinya pakaian berbulu. Karena ia harus melanjutkan perjalanan dengan kereta luncur anjing. Dalam perjalanan, pemandunya menjelaskan bahwa Laura akan mengelola salah satu divisi Snell, suatu posisi yang akan meningkatkan kekayaannya secara signifikan. Laura tiba di sebuah pemukiman, tempat Snell menyambut para pendatang baru. Dia berbicara tentang pemukiman pertama di Alaska, yang menjadi inspirasi pembangunan camp ini. Sebuah peringatan bagi mereka yang membangun kekayaan dengan tangan mereka sendiri. Snell tegas menentang kemalasan dan kelemahan, serta mengabaikan slogan-slogan tentang kesetaraan dan keberagaman. Dia percaya bahwa hanya orang kaya yang mendorong maju dengan membangun industri. Itulah sebabnya dia mengundang calon pemegang saham ke tempat ini untuk mengingatkan mereka bahwa emas hanya milik mereka yang berani menghadapi dingin dan menancapkan kapaknya ke tanah beku. Salah satu calon pemegang saham, Mr. E, skeptis karena proyek baru ini tidak memiliki pendanaan yang jelas. Namun Snell segera mentransfer saham perusahaan kepada para tamunya. Nantinya Snell berbicara secara pribadi dengan Laura. Dia telah mendengar banyak tentang Laura tetapi belum pernah bertemu langsung. Mereka berbicara tentang anak-anak dan Laura mengakui bahwa dia juga tidak memahami putrinya sendiri. Snell menugaskannya untuk menghadiri lelang di London Real Estate.
Tugasnya adalah mengajukan tawaran setinggi mungkin untuk menciptakan sensasi dan membangun antusiasme dalam proyek baru tersebut. Keesokan paginya Laura kembali ke London. Di pesawat, Mr. E mengungkapkan bahwa dia telah dikirim ke Sisilia untuk menginspeksi kamp-kamp pengungsi. Dia berbicara dengan nada merendahkan tentang mereka yang melarikan diri dari negara mereka. Laura mencoba menghubungi putrinya, tetapi Anna memberitahunya bahwa ia menginap di rumah teman. Merasa tak punya pilihan lain, Laura membuka portal berita dan mendapati dunia berada dalam kekacauan. Wabah aneh menyebar kemana-mana, dan satu persatu orang-orang terkaya dan paling berkuasa di planet ini mulai mati tanpa ada yang bisa menjelaskan alasannya. Saat tiba di bandara, Christian menyambutnya. Laura tiba-tiba mengajukan pertanyaan aneh. Apakah dia benar-benar kaya? Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa saat ini dia masih berada di tingkat menengah dalam hierarki kekayaan. Di lelang, pada momen yang tepat, Laura mengajukan tawaran yang sangat tinggi untuk salah satu barang yang dipresentasikan oleh anggota keluarga kerajaan yang hadir. Tiba-tiba Anna menelponnya, dan Laura terpaksa keluar dari aula. Saat itulah dia mendengar cerita seorang pria yang baru saja memenangkan lukisan senilai $2 juta tiba-tiba jatuh dan meninggal di tempat. Kekacauan terjadi di seluruh dunia. Orang-orang kini yakin bahwa flu misterius ini secara eksklusif menargetkan para konglomerat. Ekonomi hancur seiring para elit berlomba-lomba menyingkirkan aset mereka. Penyakit yang merupai virus ini tampaknya hanya menginfeksi kelas atas. Laura pun mulai merasa cemas. Lalu tiba-tiba ibunya menelpon dari Spanyol, memberitahu bahwa Anna sekarang tinggal bersamanya karena baik Laura maupun Tony tidak dapat menyelesaikan masalah mereka. Laura kesal dengan campur tangan ibunya, tetapi wanita itu segera menutup telepon. Dengan tekad baru, Laura memutuskan untuk terbang ke Barcelona. Sebelum pergi, dia bertemu dengan Snell Junior yang marah karena kenaikan status Laura yang begitu cepat. Ayahnya bahkan tidak menanyakan pendapatnya tentang keputusan tersebut. Sekarang Laura telah menjadi kaya dan bisa membeli jam baru untuk dirinya sendiri. Sementara itu, sang ayah telah menyumbangkan seluruh kekayaannya untuk Ama. Namun Sebastian sudah bersiap sejak awal. Dia telah mengamankan kemandirian finansialnya. Ia mencemooh keputusan ayahnya. Sementara Laura tiba-tiba memperhatikan kilau aneh pada giginya. Tak lama setelah itu, Christian memberitahu Laura bahwa keadaan darurat telah diumumkan. Membuat perjalanan ke Spanyol menjadi sangat sulit. Laura memerintahkannya untuk mencari tiket dengan harga berapa semakin mahal semakin baik. Dalam perjalanan pulang, dia mengendarai mobil melewati jalan-jalan yang dilanda kerusuhan. Di tengah perjalanan, dia menelpon rekan bisnisnya dari perusahaan Snell yang memberitahu bahwa kekayaannya telah meningkat drastis. Namun satu-satunya cara untuk membelanjakan uangnya sekarang adalah dengan mentransfer asetnya kepada orang lain. Jika dia masih bisa menemukan seseorang yang mau menerimanya. Di rumah, Laura mengumpulkan semua barang berharganya, menyadari bahwa uang tidak lagi memiliki nilai. Tiba-tiba tentara datang ke pintunya, menawarkan perlindungan. Dia berpura-pura setuju, tetapi segera melarikan diri melalui tangga darurat dan langsung menuju bandara, di mana Christian telah menunggunya dengan tiket untuk penerbangan kargo. Sebelum keberangkatan, secara tak terduga, Laura menyerahkan beberapa dokumen kepada Christian, menjelaskan bahwa karena perceraiannya, dia perlu mentransfer asetnya kepada seseorang dan menawarkan kesempatan itu kepadanya. Christian memahami makna tersembunyi di balik tawaran tersebut dan pergi begitu saja. Pesawat pun lepas landas. Di dalam, para penumpang yang gelisah dan tidak nyaman mulai berdebat. Seorang wanita tua memperhatikan kilau aneh pada gigi salah satu penumpang lainnya. Ketakutan, lalu dia menyerangnya. Dan dalam pertikaian yang terjadi, pintu pesawat terbuka secara tidak sengaja. Kedua orang itu terjatuh ke langit, hilang dalam kegelapan. Akhirnya pesawat mendarat di Spanyol, yang kini berada dalam kekacauan. Tony menjemput Laura dan mengantarnya ke desa ibunya. Di perjalanan, mereka melewati pos pemeriksaan di mana petugas memeriksa para pelancong untuk tanda-tanda infeksi dan barang-barang berharga. Laura cemas dengan tasnya yang penuh perhiasan. Tetapi sebelum mereka sempat diperiksa, sebuah truk menabrak kendaraan polisi, menyebabkan kekacauan. Memanfaatkan momen itu, pasangan tersebut melarikan diri. Berita mengerikan terus berdatangan. Orang-orang memburu kaum kaya, membunuh mereka dan menghancurkan properti mereka. Segalanya terbakar, meledak, dan pemerintahan telah runtuh. Akhirnya Tony dan Laura tiba di tujuan mereka. Martha, ibu Laura, menyambut mereka, meskipun Laura jelas-jelas tidak senang dengan keterlibatannya. Ibunya terkejut melihat betapa butanya Laura terhadap kenyataan. Dunia sedang runtuh, orang-orang terkaya yang belum merasa uang bisa melindungi mereka, kini mati secara massal. Namun Laura masih menolak untuk menerima bahwa hidupnya yang dulu telah berakhir. Laura tetap tinggal di desa, tetapi para penduduk menatapnya dengan curiga. Seorang teman lamanya melihat jam tangan yang ia kenakan dan mengingatkan bahwa ia membelinya dengan gaji pertamanya sebagai pelayan restoran. Sementara itu, seorang tetangga mengemukakan teori bahwa virus ini sedang bergerak menuruni hierarki sosial.
Dia bertanya-tanya kapan giliran Laura akan tiba. Malam itu Laura mengaku kepada Tony seberapa kaya dirinya sebenarnya dan mengatakan bahwa ia telah bersiap menyerahkan seluruh asetnya kepada Christian. Dia takut bahwa dia sudah terinfeksi dan ingin pergi. Namun sebelum ia dapat melakukan sesuatu, gerombolan massa yang marah berkumpul di luar, menuntut agar wanita itu pergi, membawa serta keluarganya yang terkontaminasi. Laura memohon agar mereka membiarkan Anna dan Martha tetap tinggal, tetapi tidak ada yang mau mendengarkan. Seorang teman Laura menawarkan perahu untuk melarikan diri. Keluarga itu segera naik kapal dan berlayar di tengah malam. Martha menyarankan agar mereka menuju Tanzania, di mana ia memiliki teman yang tinggal di pegunungan. Mungkin mereka bisa tinggal di sana sementara waktu. Itu adalah perjalanan yang sangat panjang, tetapi mereka tidak memiliki pilihan lain. Mereka mengarahkan kapalnya ke Afrika, berlayar dengan damai selama beberapa hari. Namun pada suatu malam, badai menerjang. Di tengah derasnya hujan, mereka mendengar teriakan minta tolong. Mereka menyelamatkan seorang wanita muda berkulit hitam yang telah mengapung di laut selama 6 hari. Saat dia akhirnya sadar, cahaya yang terang tiba-tiba menyinari kapal mereka. Sebuah lampu sorot militer dan kapal patroli penjaga pantai lalu mencegat mereka. Para tentara bertindak agresif memeriksa semua orang di kapal dengan kasar. Mereka mengumumkan bahwa Libya menolak menerima pengungsi dan memerintahkan mereka untuk mengikuti perintah. Keesokan paginya mereka dibawa ke pantai dan diperintahkan untuk melompat ke air serta berenang ke daratan. Laura, Anna, dan wanita yang mereka selamatkan berhasil mencapai pantai, di mana mereka menemukan sebuah tugu peringatan bagi para pengungsi yang telah kehilangan nyawa. Sebuah plakat memberitahu mereka bahwa mereka telah tiba di Pulau Lampedusa. Tak jauh dari sana, sebuah kamp pengungsi telah didirikan. Mereka pun berjalan menuju ke sana. Namun, di gerbang masuk, pos pemeriksaan memisahkan orang-orang berdasarkan asal mereka. Orang Eropa di satu sisi, dan orang-orang dari Afrika berada di sisi lain. Martha berusaha meyakinkan bahwa gadis berkulit hitam itu adalah teman mereka. Tetapi petugas mengatakan bahwa gadis itu justru dalam posisi yang lebih baik dibandingkan dengan pendatang dari Eropa. Kemudian mereka mengetahui bahwa semua koneksi ke Eropa telah terputus. Laura mencoba mengingatkan mereka tentang banyak sumbangan amal yang pernah ia berikan, tetapi kini itu tidak berarti lagi. Di dalam camp, mereka bertemu dengan gadis yang mereka selamatkan, yang sekarang membantu mereka menemukan sedikit makanan dan air di antara komunitasnya. Dan secara tak terduga, Laura bertemu lagi dengan Mr. E. Dia mengatakan bahwa sementara negara-negara miskin entah bagaimana bisa bertahan dari virus ini, Eropa malah kini sedang terbakar. Dia menyarankan Laura untuk menemukan tempat berlindung dan tidak keluar sampai pagi. Sebelum pergi, dia melepaskan maskernya, dan Laura melihat giginya berkilauan secara tidak wajar. Keluarga itu menemukan tenda terpencil dan bersembunyi di dalamnya untuk malam itu. Laura meminta maaf kepada suaminya, tetapi tiba-tiba dia menyadari bahwa Tony hanya terdiam. Dia memintanya untuk membuka mulutnya dan melihat bahwa giginya kini bersinar. Lalu mereka berjalan ke tepi pantai, di mana Laura marah dan menegur Tony. Tapi Tony bersikeras bahwa ini alasan mengapa dia menunjukkan dokumen-dokumen itu kepadanya untuk meyakinkannya agar menandatangani dan mengambil seluruh kekayaannya. Tak peduli seberapa keras Laura membantah, Tony yakin bahwa ini memang rencananya sejak awal. Dia meminta Laura untuk menjaga putri mereka. Tiba-tiba mereka mendengar Anna menjerit dari dalam tenda. Pasangan itu segera berlari kembali dan menemukan dua pria tengah berusaha menculik putri mereka. Pertarungan pun pecah. Tony bertarung dengan salah satu penyerang, sementara Laura meraih batu dan memukul kepala pria lainnya hingga tewas. Suami dan putrinya menatapnya dengan ngeri saat Laura kemudian menghabisi pria kedua. Saat fajar tiba, mereka bertiga melarikan diri dengan perahu. Namun ketika mereka semakin dekat dengan pantai Afrika pada malam hari, sebuah kapal patroli tiba-tiba menabrak perahu mereka, membuatnya tenggelam. Laura muncul ke permukaan, panik mencari Anna, tetapi hanya menemukan kegelapan sebelum akhirnya kehilangan kesadaran. Ketika ia sadar, ia telah terdampar di pantai. Penduduk setempat menolak kehadiran para pengungsi yang melarikan diri. Tetapi seorang wanita tua menawarkan tempat berlindung dan memberinya pakaian baru. Dengan menyamar, Laura kembali ke pantai dan menemukan sebuah truk yang membawa para penyintas yang diselamatkan dari laut. Di antara mereka, ia melihat Anna hidup. Namun Tony telah tenggelam di lautan, dan Martha meninggal karena luka-lukanya. Mereka kemudian dibawa ke sebuah pemukiman pengungsi, di mana mereka disambut dengan makanan,
air, dan tempat berlindung. Keesokan harinya, para pendatang baru diharuskan menyerahkan barang-barang mereka. Barang-barang yang bersifat umum dibagikan ke semua orang, sementara barang pribadi dimasukkan ke dalam kumpulan yang bisa dipinjam siapa saja selama 1 hari. Laura kemudian melepaskan jam tangannya. Kehidupan pun berubah menjadi sederhana, berpusat pada kerja, bertani, membangun, dan redistribusi sumber daya sehari-hari. Suatu malam, Laura yang kini mengumpulkan dan memoles kerang mendekati seseorang wanita yang sedang mengenakan jam tangannya. Dia menawarkan untuk menukarkan sesuatu. Tapi ketika wanita itu mencoba mengambil seluruh genggamannya, Laura mengepalkan tangannya dan tersenyum. Wanita itu terdiam menatap Laura dengan ragu-ragu. Lalu, di kegelapan malam, gigi Laura mulai bersinar. Tamat. Jadi, film The Rich ini merupakan sebuah film dengan konsep yang kuat, tetapi potensi yang belum sepenuhnya terwujud, mengingatkan kita akan rapuhnya struktur sosial dan bagaimana batasan antara kaya dan miskin. Namun pada dasarnya sifat manusia selalu pengen banyak uang kan. Bisa gak sih sifat manusia ini berubah? Oke dah, puyeng gue juga. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam bangis.